Saya Dr. Anda Jelis Liliati SHMH, berkantor di Cipta Law Firm, Jalan Sidosermo PDK 2, Kavling 370, Surabaya. Pemirsa yang terhormat, mari kita membicarakan kondisi akhir-akhir ini yang viral, di mana anak-anak kita yang bersekolah di negeri diwajibkan untuk menggunakan busana muslimah, yaitu jilbab. Pemirsa yang aku cintai, di sekolah negeri yang bersekolah tidak hanya siswa-siswi dari agama Islam saja, ada juga yang dari agama Hindu, ada juga yang dari agama Kristen, ada juga yang dari agama Buddha, ada juga yang dari Konghucu. Dari bermacam-macam latar belakang keyakinan ini, seharusnya sekolah negeri tidak membuat pakaian-pakaian keagamaan di dalam aturan kependidikannya. Kenapa? Itu tadi dilatari beraneka ragam keyakinan. Jadi setahu saya dahulu yang menggunakan busana muslimah adalah sekolah-sekolah yang berbasis agama seperti madrasah, aliyah, seperti itu. Sedangkan untuk di sekolah-sekolah umum itu pakaiannya adalah pakaian yang sudah ditentukan oleh Dignas, berupa kalau SMP itu biasanya masih pakai celana pendek, SMA baru menggunakan celana panjang. Dan busana-busana yang dikenakan anak-anak didik ini apabila dipaksakan untuk seluruh anak didik yang non beragama muslim, itu nanti akan berdampak tidak baik. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan jiwanya. Agama itu kan hak asasi, paling asasi yang dilindungi oleh negara. Jadi kebebasan beragama di Indonesia ini harus dikembalikan dalam fungsinya. Saya sendiri seorang muslim, tapi agama bagi saya adalah untuk aturan diri saya, untuk saya bisa mendekatkan diri saya kepada Allah yang saya yakini, yang menciptakan saya. Tetapi di dalam pergaulan saya bisa bergaul dengan siapapun tanpa menggunakan busana-busana agama. Nah, busana-busana keagamaan yang dipaksakan yang sekarang terjadi dalam masyarakat menimbulkan gap-gap dalam kehidupan masyarakat. Gap-gapnya bagaimana? Ada gap agama Islam, ada gap agama Hindu, ada gap dari agama yang lainnya. Bayangkan pemirsa di rumah, apabila seluruh masyarakat kita semua kembali dalam aturan agama masing-masing, bagaimana mungkin kita bisa menikmati kehidupan milenial yang seperti sekarang? Yang agama Hindu, beliaunya bersekolah dengan menggunakan busana keagamaan. Yang agama Buddha menggunakan busana keagamaan mereka. Bagaimana wajah pergaulan kita? Bagaimana negara kita? Bagaimana akan bisa menjadi harmonis kalau masing-masing menonjolkan atribut keagamaan untuk menjadi identitas dalam bersosialisasi. Tentunya hal ini tidak ingin kita lakukan, bukan? Tapi pemirsa di rumah perlu digarisbawahi bahwa negara kita ini, NKRI ini, dibentuk bukan oleh satu golongan agama. Negara kita, NKRI kita ini dibentuk oleh seluruh rakyat Indonesia, di mana seluruh rakyat Indonesia memiliki keberagaman agama, keberagaman budaya, keberagaman bahasa. Jadi seperti di Padang, saya kira bukan hanya di Padang yang saya lihat, banyak juga SMA, SMP sekarang anak-anak sudah mengenakan busana-busana keagamaan di dalam aplikasi bersosialisasi dalam dunia pendidikan yang digunakan sebagai identitas, misal SMP mana, SMU mana, seperti itu.
Pemirsa, saya ini berpendapat pribadi. Mohon maaf kalau saya tidak mewakili satu atau dua golongan, karena saya harus mengembalikan bahwa dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 kita sudah dikatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kebebasan dan kebebasan. Demikian pemirsa.